Kesultanan Delhi Darul Al-Multazim Billah. Itulah sebuah negeri yang terbangun di mana Kesultanan Delhi Darul Al-Multazim Billah ini berdiri di masa awal abad 17 di tahun 1612, yang mana sama-sama kita pahami Kesultanan Delhi ini memang terbentuk dari masa di dalam sejarah yang kita ketahui di dalam bagian Indonesia kita, bangsa Indonesia kita itu ada masa di dalam masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Di mana di masa dalam kerajaan Islam di tahun 1612 Kesultanan Delhi berdiri. Di masa Sultan Delhi pertama itu Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Sultan Delhi pertama ini adalah salah seorang dari panglima dari Kesultanan Aceh, yang mana pada masa itu Tuanku Panglima Gocah Pahlawan diberi kekuasaan sebuah daerah di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh. Itulah yang disebut Kerajaan Delhi Wajir Negeri Aceh, dari sebuah negeri yang sebelumnya adalah sebuah negeri taklukan yang namanya Kerajaan Aru Baru, yang terletak di daerah selatan kota Medan kita yang disebut Delhi Tua, di mana di situ terdapat juga makam Sultan Delhi pertama Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Di masa pemerintahan beliau membangun Kerajaan Delhi di bawah pemerintahan Aceh. Pada masa itu negeri Delhi ini sebuah daerah yang di bawah Aceh, tentu dalam hakikatnya sudah pemerintahan Islam, di mana dalam perjalanannya rentang waktu setelah Sultan Delhi pertama mangkat atau meninggal, beliau digantikan dengan putranya Sultan Delhi kedua, Tuanku Panglima Parunggit, yang makamnya berada di daerah Jalan Raden Saleh di antara Sungai Delhi, yang pada masa itu dari Delhi Tua, masa pemerintahan Sultan Delhi kedua itu berada di tengah-tengah kota Medan kita saat ini, ya. Yang setelah kemangkatan Sultan Delhi kedua, naiklah tahta Sultan Delhi ketiga, Tuanku Panglima Adrak, yang dimana beliau dimakamkan di daerah Berayan, yang saat ini kita kenal memang Berayan. Memang dari dulu daerahnya disebut daerah Berayan, ya. Dan Sultan Delhi keempat menggantikan ayahandanya Sultan Delhi ketiga itu Tuanku Panglima Pasutan, yang makamnya di daerah antara sebelum masuk Labuhan Dewi. Di masa Sultan Delhi kelima menggantikan Sultan Delhi keempat, yaitu Tuanku Panglima Gandar Wahid. Beliau dimakamkan di Masjid Raya Al-Osmani, Masjid Raya Medan Labuhan. Dari dipindahkan beliau sebelumnya berada di bantaran Sungai Dewi di daerah Labuhan. Artinya kalau dari paparan Bapak sendiri ya, kekuasaan Kesultanan Delhi cukup luas ya Pak ya? Cukup luas. Membentang dari Kabupaten Deli Serdang. Iya, benar. Lalu batas teritorialnya sampai mana? Nah, dari Sultan Delhi yang masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Delhi ini dulunya membawahi ada 9 wilayah. Boleh disebutkan? Di mana 9 wilayah itu yang terdiri dari daerah yang disebut namanya Kedatukan 4 Suku. Kedatukan 4 Suku ini terdiri dari daerah yang disebut daerah Sunggal. Itu yang pertama. Daerah itu disebut daerah Serbanyaman. Itulah daerah Sunggal yang dikepalai oleh Kepala Urung Kedatukan Sunggal. Namanya Kepala Urung. Kedatukan Sunggal. Kepala Urung Kedatukan Sunggal. Yang kedua, daerah Datuk 4 Suku itu disebut Kepala Urung 10 Kuta. Itulah daerah yang sekarang disebut juga dari dulu sampai hari ini Hamparan Perak.
boleh tahu sebelumnya Pak, kepala ulung itu fungsionalnya sebagai apa? Kepala urung itu secara fungsionalnya di masa pemerintahan Sultan Delhi adalah raja-raja tempatan, raja-raja wajir atau wilayah yang di bawah pemerintahan Sultan Aceh. Kalau kita korelasikan dengan sistem pemerintahan kita sekarang, raja-raja itu di wilayah wajir itu setingkat gubernur. Wajar setingkat gubernur. Iya, yang tentunya pimpinannya ada di Sultan Delhi. Wilayah yang ketiga, kepala urung Sukapiring. Kepala urung Sukapiring inilah sebahagian kota Medan kita. Yang mana kalau Sukapiring itu pernah menjadi daerahnya itu daerah Kesawan, daerah Kampung Baru, ya. Dan yang keempat, kepala urung Senembah Deli. Senembah Deli itulah arah ke daerah Hancur Batu. iya, daerah situ. Yang mana keempat-empat ini adalah bagian dari wajir-wajir Kesultanan Delhi yang bermarga Karo. Inilah yang secara hakikatnya Sultan Delhi adalah bagian pemimpin kesultanan, itu berarti tentu Islam, dengan memegang apa dari ajaran Islam, agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya seorang pemimpin harus melindungi baik hewan sekalipun, baik tumbuhan sekalipun, dan juga apalagi makhluk hidup seperti manusia atau masyarakat yang berbeda dengan akidah ataupun keyakinan, tetapi menjadi hakikatnya Sultan Delhi adalah bagian sebagai pemimpin dengan bercara Islam tertinggi yang disebut juga bisa dibilang khalifah, ya. Yang tentunya juga dengan prinsip Islam tadi rahmatan lil alamin. Sebuah ajaran yang membawa kedamaian dan keterangan untuk seluruh lapisan makhluk hidup yang menjadi ciptaan Allah. Ada dikenal 5 fase masa pemerintahan dari awal berdiri sampai hakikatnya hari ini. Fase pertama itu Kesultanan Delhi di bawah pemerintahan Kesultanan Iskandar Muda Aceh. Pada masa itu sudah Kerajaan Delhi, Wajir Negeri Aceh. Yang kedua, Kesultanan Delhi ini di fase masa pemerintahan Kesultanan Siak, Riau. Kaitannya apa? Semasa pemerintahan Sultan Aceh berkuasa, Delhi ini adalah bagian wazirnya. Sama-sama kita pahami dalam sejarah Aceh, Kesultanan Aceh berganti menjadi sultanah. Karena pada masa itu ada beberapa periode kerajaan Aceh itu dipimpin oleh perempuan. Masa pemerintahan Kesultanan Aceh setelah dipimpin sultanah, dia melemah. Dan pada masa itu Kesultanan Siak sangat kuat dalam pondasinya pada masa itu, sehingga pada masa itu Sultan Delhi berada di bawah wilayah kerajaan Siak. Makanya menguatlah Siak, Riau. Oke. Pada masa itu Sultan Delhi pernah di bawah Siak. Fase ketiga, Kesultanan Delhi itu berdiri sendiri, tidak lagi di bawah Siak, tidak lagi di bawah Aceh. Itu masih ada Tuanku Bocah Pahlawan, Pak? Sudah ini. Sudah ya. Sudah tidak. Jadi kalau boleh nanti saya teruskan ini yang keempat. Ya. Kesultanan Delhi itu di masa kolonial. Setelah Belanda datang. Iya, Belanda, masa Portugis, masa Inggris dan lain-lain. Itu masa kolonial. Dan fase kelima, Sultan Delhi ini di masa hari ini, di fase masa NKRI. Oh, berarti setelah udah ada kemerdekaan, gitu maksudnya? Sampai hari ini, benar. Paham maksudnya? Iya. Yang kelima nih, Kesultanan Delhi berada di fase masa pemerintahan NKRI. Di masa 5 generasi Kesultanan Delhi itu di bawah Aceh. Tuanku Panglima Bocah Pahlawan, Tuanku Panglima Parunggit, Tuanku Panglima Padrap, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Panglima Gandar Wahid. Karena pada masa itu Sultan Delhi belum bergelar Sultan, masih bergelar Tuanku Panglima. Setelah bergabung dengan Siak, dimulailah Sultan Delhi memakai Sultan, yaitu Sultan Amaluddin Mengedar Alam, Sultan Osman Perkasa Alam. Barulah Sultan Delhi di masa kolonial dengan sistem
pemerintahan Sultan Delhi itu bekerja sama dalam bentuk perekonomian. Itulah yang dikenal dengan tembakau Delhi. Itu masa Sultan Delhi itu Sultan Delhi ke-8 Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi ke-9 Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi ke-10 Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam. Itu masa Sultan Delhi kolonial ya. Dan masa Sultan Delhi 11 Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam, Sultan Delhi 12 Sultan Azmi Perkasa Alam, Sultan Delhi 13 Sultan Ottoman Mahmud pada Perkasa Alam, dan Sultan Delhi yang sekarang ke-14 Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam, Sultan Delhi dalam NKRI. Yang perlu saya sampaikan, dari Sultan Delhi pertama mendirikan kerajaan ini 1612 sampai Sultan Delhi ke-14, garis nasab Sultan Delhi itu tetap terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu jalur dengan nasab laki-laki dengan sistem patriark. Oke. Dengan mengikuti fase dan masa 1 sampai 14, dikenal ada 5 fase masa pemerintahan yang saya sebutkan. Dengan dahulu kekuasaan Sultan Delhi pertama dari wilayah Wajir Aceh ya, sampai menjadi Wajir Siak dengan berdiri sendiri ya, sebelum kita NKRI. Wilayah Kesultanan Delhi itu ada 9 wilayah. Dari Datu 4 suku yang saya sebutkan tadi, ditambah satu wilayah yang kelima disebut Kejuruan Metar Bilad Delhi. Daerah kekuasaannya adalah Belabuhan, Delhi, dan Belawan. Yang keenam, wilayah yang disebut Kejuruan Percut, itulah daerah Percut. Yang ketujuh disebut Kejuruan Sungai Tuak. Itulah makanya di daerah Percut sana disebut juga ada daerah Percut Setuan. Itu 2 wilayah yang dulunya wilayah Wajir Delhi. Yang ke-8 ada disebut wilayah Padang Delhi. Itulah tebing tinggi, kota tebing tinggi. Dan ada wilayah yang disebut Bedagai. Itulah Kabupaten Serdang Bedagai atau Serki. Yang mana dari 9 wilayah ini, dengan wilayah Kesultanan Delhi dahulunya, setelah kita merdeka 1945, wilayah ini menjadi 5 kota kabupaten yang pernah menjadi wilayah Sultan Delhi yang masuk dalam administrasi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Di mana dalam 5 ini daerah yang pernah menjadi wilayah Sultan Delhi, yang pertama seluruh kota Medan, yang menjadi ibu kota provinsi. Dulunya ini ibu kota Kesultanan Delhi. Jadi Medan ini, bicara yang pertama, pernah menjadi ibu kota Kesultanan Delhi di masa Indonesia belum terbentuk yang disebut raja-raja di seluruh Nusantara kita. Setelah pada masa itu masuk kolonial, ini pernah juga menjadi ibu kota residen Sumatera Timur. Residen Sumatera Timur. Residen Tapanuli itulah di daerah Sebolga. Ya. Yang ketiga, kota Medan kita ini setelah kita merdeka 1945, dalam konstitusi kita, negara kita ini pernah yang disebut namanya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Biarpun itu hanya 9 bulan. Ya. Masalah saya 9 bulan. Ini adalah ibu kota negara Sumatera Timur atau NST. Setelah RIS dibubarkan dalam bentuk konstitusi, diubah menjadi dalam Undang-Undang Dasar 45 menjadi negara Republik Indonesia, ini terbentuk salah satu dari provinsi